Baru saja dunia menyaksikan seorang atlet Indonesia berdiri di panggung kehormatan dunia. Bukan di stadion sepak bola, bukan pula di arena bulu tangkis. Tapi kali ini di tebing panjat tercepat di dunia. Chamonix, Prancis, Fedric Leonardo, atlet panjat tebing asal Pontianak menerima penghargaan paling bergengsi, The World Games Athlete of the Year 2024. Dan yang menyerahkan bukan sembarangan orang, langsung dari Presiden IFSC, Marco Scolaris. Di hadapan publik internasional, nama Indonesia disebut, disorot dan diakui. Sebuah momen bersejarah yang bikin seluruh rakyat tersenyum bangga. Fedric bukan hanya memanjat dinding tebing, tetapi memanjat ke puncak dunia dengan nama Indonesia di dadanya. Penghargaan ini bukan hadiah insan, tapi hasil dari perjuangan panjang yang akhirnya mendapatkan pengakuan dunia. The World Games Athlete of the Year 2024 adalah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada atlet terbaik dari seluruh cabang olahraga non-olimpiade. Tapi Fedric mengubah semuanya. Pemilihan dilakukan melalui voting global selama 2 sesi dari 9 hingga 31 Januari 2025. Hasilnya luar biasa, Fedric Leonardo memperoleh 77.045 suara, jauh meninggalkan pesaingnya. Christine Ladd dari Estonia dengan 51.000 suara dan Xing Tong dari China dengan 26.000 suara. Dunia memilih Fedric bukan karena popularitas semata, tapi karena dedikasi, semangat, dan prestasinya yang membanggakan. Marco Scolaris, Presiden IFSC yang baru saja menyerahkan penghargaan kepada Fedric, bahkan menyebut memenangi penghargaan ini sangat istimewa karena dipilih langsung oleh publik. Ini bukti pengakuan global atas pencapaian luar biasa Fedric Leonardo. Ya, dunia mengakui bahwa dari Indonesia lahir atlet panjat tercepat di planet ini. Sebelum jadi legenda panjat tebing dunia, Fedric Leonardo hanyalah anak muda dari Pontianak, Kalimantan Barat. Lahir pada 11 Maret 1997, Fedric bukan berasal dari kota besar olahraga. Tapi siapa sangka, dari tanah Borneo muncullah atlet dengan kecepatan tangan dan kaki yang bikin dunia takjub. Ia menekuni panjat tebing sejak usia belasan, fokus pada nomor speed climbing, cabang yang menuntut kecepatan, konsentrasi, dan ketenangan dalam waktu kurang dari 6 detik. Saat anak-anak lain bermimpi jadi pemain bola, Fedric bermimpi jadi yang tercepat memanjat tembok 15 meter. Bakatnya cepat terbaca, tapi bukan bakat yang membawanya ke puncak, melainkan kerja keras, latihan konsisten, dan semangat pantang menyerah. Ia terus berproses dari sirkuit nasional hingga akhirnya dipercaya membela merah putih di ajang-ajang dunia dan tak bisa lagi mengabaikan nama Fedric Leonardo. Prestasi Fedric jangan ditanya, deretannya panjang dan membanggakan. Ia bukan cuma cepat tapi juga konsisten mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Tahun 2024 jadi momen puncaknya, untuk nomor speed climbing putra. Medali ini bukan hanya emas biasa, tapi medali emas perdana Indonesia dari cabang olahraga di luar bulu tangkis. Tapi jauh sebelum Paris, nama Fedric sudah menggema. Di ajang World Games 2022 di Birmingham, ia juga merebut medali emas. Dalam IFSC World Cup, ia menguasai musim demi musim, juara dunia tahun 2021, juara dunia lagi tahun 2022, dan kembali merebut emas di tahun 2023. Tidaknya itu, ia 4 kali memecahkan rekor dunia speed climbing termasuk waktu tercepatnya 4,90 detik yang dicetak di Seoul. Bayangkan 15 meter dalam kurang dari 5 detik. Di kawasan Asia, ia sapu bersih podium. Emas Asian Games 2018 di Jakarta Palembang, perak dan perunggu Asian Games 2022 di Hangzhou, emas kejuaraan Asia 2019, dan emas PON 2021 mewakili Kalimantan Barat. Fedric adalah bukti bahwa Indonesia tak kekurangan talenta, hanya butuh kesempatan dan kepercayaan, dan ia menjawabnya dengan prestasi kelas dunia. Ketika dunia memilih, dunia juga mulai melirik. Nama Fedric Leonardo kini tidak cuma dikenal di Indonesia, tapi juga di jagat olahraga internasional. Salah satu bukti terkuat datang dari media ternama International Sport Broadcasting atau ISB yang mengundangnya sebagai bintang tamu dalam World Games Podcast episode 8. Judulnya Climbing to the Top with Fedric Leonardo. Sebuah episode yang mengulas langsung kisah hidupnya, dari latihan mentalitas hingga rahasia memanjat dalam waktu di bawah 5 detik.
Dalam caption resminya, mereka bahkan menulis, "We are beyond excited to have the speed climbing legend Fedric Leonardo on the podcast today." Di sana, Fedric menceritakan bagaimana ia menjaga fokus, membangun kekuatan mental, dan tetap rendah hati meskipun berstatus memegang rekor dunia. Podcast itu bukan hanya ajang ngobrol, tapi bentuk pengakuan dunia bahwa pemanjat tercepat di planet ini berasal dari Indonesia, dan dunia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Prestasi Fedric bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk 135 juta rakyat Indonesia yang bermimpi dan bangga melihat merah putih berkibar di panggung dunia. Dalam setiap wawancaranya, Fedric tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih pada pelatih, rekan-rekan atlet, Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam voting. Karena baginya, suara kalian adalah bukti bahwa perjuangan tak pernah sendirian. Halo, selamat malam semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman atlet, pelatih, pegiat olahraga, pegiat sosial media, organisasi, komunitas, Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan AFSC. Karena berkat dukungan dan votingnya, saya terpilih menjadi nominasi dan juga terpilih sebagai Atlet of the Year pada The World Game Award 2024. Semoga ini bisa menjadi hal yang membanggakan dan memberikan dampak positif kepada olahraga panjat tebing di Indonesia maupun di dunia internasional. Selain itu, Ketua Umum FPTI, Yeni Wahid juga angkat bicara. Kemenangan ini bukan hanya soal Fedric, tapi tentang semangat gotong royong, dukungan seluruh bangsa. Inilah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi akan selalu membuahkan hasil. Bahkan Presiden IFSC, Marco Skolaris, menyebut Indonesia sebagai negara yang sedang bertransformasi menjadi kekuatan besar di dunia olahraga. Ia mengatakan, sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia punya potensi luar biasa, dan Fedric adalah wajah dari potensi itu. Dulu panjat tebing mungkin hanya dianggap olahraga alternatif, tapi kini, berkat Fedric, panjat tebing telah berubah jadi lambang kebangkitan olahraga Indonesia. Sebuah cabang yang kini tak bisa lagi dianggap sebelah mata. Fedric membuktikan bahwa dari dinding panjat sederhana, kita bisa menantang dunia dan menang. Dari Pontianak ke Paris, dari tembok latihan ke podium dunia, Fedric Leonardo membuktikan bahwa mimpi anak Indonesia tidak pernah terlalu tinggi, bahkan ketika mimpi itu menjulang setinggi 15 meter. Ia bukan hanya juara, tapi simbol bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, Indonesia bisa bersaing dan bahkan memimpin di panggung olahraga dunia. The World Games Athlete of the Year 2024 bukan akhir cerita. Ini adalah awal kebangkitan. Bukan hanya untuk panjat tebing, tapi untuk semua anak muda Indonesia yang berani bermimpi. Mari terus dukung atlet-atlet kita. Mari kita jadikan prestasi Fedric sebagai bahan bakar semangat baru, bahwa Indonesia bisa dan Indonesia layak berdiri di antara yang terbaik di dunia. Karena saat dunia memberikan tepuk tangan untuk Fedric, dunia juga memberi hormat kepada Indonesia.